Kita masuk ke materi tentang gelombang datar lintas medium, atau kalau di buku McD ini pembahasannya adalah gelombang datar menembus dua bidang yang berbeda dengan sudut datang tegak lurus ya. Jadi gelombang datar jatuh tegak lurus. Jadi bukan jatuh miring, jatuh arahnya gelombang datang jatuh normal terhadap bidang batas ya. Kalau ini gelombang datar jatuh normal terhadap bidang batas. Selain judulnya gelombang datar lintas medium ya. Jadi kalau sebelumnya kita memahami gelombang elektromagnetik di udara, kemudian pada bahan itu juga tergantung karakteristik permitivitas, permeabilitas, dan konduktivitas ya. Maka selanjutnya setelah itu sudah, jadi gelombang elektromagnetik sudah merambat di udara, merambat pada bahan masing-masing. Nah, bagaimana kasusnya kalau misalnya gelombang elektromagnetik itu menembus dua buah bidang yang berbeda, ya. Jadi ada yang jatuh gelombang dibiaskan dan diteruskan menembus bidang batas ya, jatuh normal, atau yang jatuh miring seperti di gambar ini ya. Di gambar yang ini, yang di sini disebutkan bidang mata kuliah ini akan membahas tentang gelombang datar serba sama yang melewati dua atau lebih medium. Terdapat dua kemungkinan perlakuan terhadap gelombang, yaitu gelombang dibiaskan dan diteruskan ya. Ini jatuh normal disebutnya, dan gelombang dipantulkan, yang ini yang warna merah ya. Kalau lurus ini pada bidang jatuh normal. Kemudian ada lagi pembahasan pada kasus jatuh miring, jadi sudutnya jatuhnya miring ya. Jadi yang pertama ada dua bahan menyebabkan gelombang elektromagnetik itu gelombang datang diteruskan atau dipantulkan. Nah, kemudian ada juga yang posisinya jatuh miring. Nah, itu juga dipantulkan dan diteruskan, tetapi dia membentuk sudut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gelombang jatuh normal. Gelombang jatuh normal ini yang seperti ini gambarnya ya. Jadi bila gelombang datang, kemudian ada gelombang terus dan gelombang pantul, membentuk garis lurus ya, Nah, kalau kita gambarkan di sini ya, jadi kalau kita membahas tentang gelombang yang menembus batas, itu ada cara menggambarnya seperti ini. Ada syarat batasnya. Jadi di sini ada batas, ada bidang batas X di sini ya. Kemudian ini gelombang merambat ke sumbu Z misalnya seperti itu. Dan ada daerah 1, kemudian ada daerah 2. Daerah 1 dengan karakteristik mu, epsilon, dan sigma tertentu. Kemudian daerah 2 juga dengan mu, epsilon, dan sigma tertentu. Kita perhatikan di sini, kalau arah gelombangnya itu dari kiri ke kanan ya, misalnya ya, dari kiri kanan saya, gelombang datang posisinya di daerah pertama, disitulah kita tuliskan positif ya, positif. Daerah 1 menunjukkan indeksnya 1. Kemudian di sini juga ada medan magnet positif searah dengan gelombang datang ya, misalnya ya. Searah dengan arah rambat, jadi arah gelombang datangnya itu searah dengan arah perambatannya gitu ya. Maka di sini dituliskannya positif. Kemudian ketika dia menembus daerah, kita tuliskan medan listriknya berada di daerah yang kedua, medan magnetnya juga berada di daerah kedua, dituliskan sebagai gelombang terus, kita sebut ini sebagai gelombang terus. Posisinya searah dengan arah rambat, jadi positif. Nah, ketika posisinya berbeda dengan arah rambat,
kita tuliskan di sini negatif ya. Tinggal daerahnya posisinya sesuai dengan indeks 1 itu berarti ada di daerah 1. Nah, ini kita sebut sebagai gelombang pantul. Jadi pada gelombang jatuh normal, gelombang elektromagnetik itu dimungkinkan menjadi gelombang terus dan gelombang pantul. Jadi ada gelombang yang diteruskan, ada gelombang yang dipantulkan. Misalkan gelombang datang normal, tegak lurus terhadap bidang batas, maka persamaan-persamaan gelombang dapat dituliskan dalam bentuk fasor sebagai berikut. Nah, bentuk fasor itu menuliskannya seperti ini ya. Kalau yang cos omega itu bentuk real time ya. Cos omega t dikurangi beta z itu adalah bentuk real time. Nah, kalau bentuk fasor cara menuliskannya seperti ini. EX ya. Kemudian ini misalnya di bidang pertama, kemudian ini plus itu berarti searah dengan arah perambatan. Kemudian ini di sini besarnya adalah sama dengan magnitude medan listriknya ya, X0 pada bidang 1 dikalikan dengan E pangkat minus gamma Z ya, gamma Z. Gamma Z ini kan terdiri dari alfa ditambah J beta ya, alfa ditambah J beta. Jadi gamma itu jangan sama dengan alfa ditambah J. Cara menuliskan fasor seperti ini. Nah, kalau gelombang datar berarti ada di posisi daerah 1. Perhatikan indeks-indeksnya dan plus minusnya ya. Jadi cara menuliskannya sesuaikan dengan posisinya. Ya, daerah 1, daerah 2, berarti indeksnya 1, indeksnya 2. Kalau searah dengan arah rambat positif, kalau berlawanan arah dengan arah rambat berarti negatif, seperti itu. Dan kemudian ada gelombang terus. Ada juga gelombang terus. Gelombang terus berarti posisinya ada di X2 ya, pada di posisi di daerah 2 seperti itu. Ini cara menuliskannya, merambat ke sumbu Z positif. Ini ya Z positif ya, arah rambatnya ke arah Z positif. Kalau besar medan listriknya seperti ini berarti medan magnetnya adalah besarnya medan listrik dibagi dengan impedansi intrinsiknya ya. Seperti itu. Impedansi intrinsik di bidang pertama, impedansi intrinsik di bahan kedua. Seperti itu. Kemudian cara menuliskan gelombang pantul adalah X1 ya, berarti di daerah 1, kemudian negatif berarti arah rambatnya berlawanan arah dengan arah rambatnya berlawanan arah dengan arah rambat gelombang datar yang pertama ya. Kemudian besarnya juga di bidang pertama, kemudian arah rambatnya berlawanan arah dengan arah rambat gelombang datar. Nah, dia merambat ke sumbu Z negatif. Nah, kemudian lanjut. Jadi kita sudah punya tahu ya, di sini ada 2 daerah yang terkena perbatasan ya. Ada daerah 1, daerah 2 dengan karakteristik tertentu. Kemudian perhatikan cara penulisan di mana posisi 2 yaitu menunjukkan daerah, 1 menunjukkan daerah, kemudian plus minusnya menunjukkan searah dengan arah rambat gelombang datar. Searah dengan arah rambat gelombang datar, bisa seperti itu. Kemudian kita bahas lagi tentang intensitas medan listrik dan medan magnet harus kontinu. Harus kontinu. Jadi pada konsekuensi seperti ini, kalau gelombang datang, kemudian ada gelombang terus, kemudian ada gelombang pantul ya dalam suatu daerah perbatasan, seharusnya ini berlaku hukum kelebaman energi gitu ya, misalnya ya, bahwa gelombang yang datang itu sama dengan gelombang terus ditambahkan gelombang pantul, misalnya seperti itu. Hanya gelombang pantul kemudian arahnya berlawanan. Nah, pada medan magnetik harus kontinu, malar pada bidang Z sama dengan 0, sehingga harus memenuhi syarat batas. Ada syarat batas. Syarat batas medan listrik. Syarat batas medan listrik seperti ini. Lihat bahwa medan listrik di sisi pertama harus sama dengan yang sisi kedua. Sisi pertama itu adalah medan listrik yang searah dengan arah rambat, dan medan listrik
yang dipantulkan. Itu sama dengan medan listrik di bidang yang kedua. Setelah kita jumlahkan, maka kita dapatkan pada Z sama dengan 0 ya. Kita masukkan lah, ini kita substitusi EX1 sama dengan EX2, maka nanti kita tahu bahwa EX01 ditambah EX02 sama dengan EX1 positif ditambah EX1 negatif sama dengan EX2 ya, seperti ini. Nah, begitu juga untuk medan magnet. Medan magnetnya kontinu. Medan di sisi pertama harus sama dengan medan yang di sisi kedua, maka kita dapatkan di sini medan listrik yang datang itu ditambahkan dengan medan listrik yang dipantulkan sama dengan medan listrik yang diteruskan di bidang yang kedua ya. Nah, kita tahu medan listrik adalah perbandingan dari medan magnet adalah perbandingan dari medan listrik dibagi impedansi intrinsik. Maka bagian yang pertama dikurangi sisi positif dikurangi negatif sama dengan positif yang di bidang kedua. Setelah disubstitusi ini mudah saja ya, disubstitusikan persamaan atas dengan yang di bawah, maka kemudian kita akan mendapatkan koefisien pantul. Nah, koefisien pantul itu besarnya adalah sama dengan perbandingan medan listrik yang datang dengan perbandingan antara medan listrik yang dipantulkan dengan medan listrik gelombang datang. Jadi konstanta pantul itu, koefisien pantul itu adalah perbandingan gelombang pantul dibagi dengan gelombang datang. Itu besarnya sama dengan eta 2 dikurangi eta 1 dibagi eta 2 ditambah eta 1. Jadi hari ini kita punya istilah yang baru ya. Jadi istilah yang baru yaitu konstanta pantul atau koefisien pantul. Selain koefisien pantul, kita juga mengenal dengan koefisien transmisi atau konstanta terus ya, koefisien gelombang terus. Di sini besarnya untuk T ini, transmisi ini besarnya adalah medan listrik di bidang kedua dibagi medan listrik datang, atau medan listrik yang diteruskan dibagi dengan medan listrik yang datang. Besarnya adalah 2 eta 2 dibagi eta 2 tambah eta 1. Jadi kalau konstanta koefisien pantul adalah perbandingan adalah medan listrik yang dipantulkan dibagi dengan yang datang, besarnya adalah eta 2 dikurangi eta 1 dibagi eta 2 ditambah eta 1. Sementara kalau koefisien transmisi adalah gelombang medan listrik yang diteruskan dibagi dengan medan listrik gelombang datang. Besarnya adalah 2 kali eta 2 dibagi eta 2 tambah eta 1. Ini tolong dihafalkan ya, difahami ya, seperti itu. Nah, akhirnya kemudian akan terjadi beberapa kasus, di mana kasus yang pertama daerah 1 dielektrik sempurna, daerah 2 konduktor sempurna. Nah, bayangkan kalau dielektrik sempurna syaratnya apa? Ada yang tahu untuk dielektrik sempurna syaratnya apa? Halo? Iya Bu. Untuk dielektrik sempurna syaratnya apa? Alfanya nol. Sigma ya mungkin ya, atau konstanta konduktivitasnya besarnya 0 ya, alfa 0 yang akan mengakibatkan redamannya 0 juga, alfa 0. Tapi yang untuk karakteristik bahannya, sigmanya atau konstanta konduktivitasnya besarnya 0 ya. Nah, kalau untuk konduktor sempurna syaratnya konduktivitasnya tak terhingga ya, besar sekali, tak terhingga. Nah, kita lanjutkan ke kondisi ini ya. Untuk dielektrik sempurna
koefisien refleksinya sama dengan -1. Betulkah -1? Amplitudo gelombang pantul sama dengan gelombang datar, tapi tanda berlawanan. Berarti semua energi yang datang dipantulkan keseluruhannya. Nah, kalau daerah 2 konduktor sempurna dalam kondisi sigmanya sama dengan tab terhingga, berarti eta besarnya sama dengan 0 ya, eta 2 besarnya dengan 0. Maka akibatnya kalau etanya sama dengan 0, ini 0, 0, maka tinggal minus eta 1 dibagi eta 1. Maka koefisien refleksinya adalah -1. Sehingga gelombang yang dipantulkan sama dengan gelombang datar. Jadi dipantulkan secara keseluruhan. Nah, jadi pada kondisi di mana daerah yang pertama adalah dielektrik sempurna dan daerah kedua adalah konduktor sempurna, jadi gelombang elektromagnetik itu adalah sifatnya dipantulkan. Jadi seperti ketika kita berada di cermin ya, ketika kita berada di cermin, cahaya yang menembus cermin itu akan dipantulkan lagi. Nah, kondisi gelombang elektromagnetik itu seperti itu. Jadi kalau membentur ya daerah keduanya itu adalah konduktor sempurna, justru akan dipantulkan kembali semuanya. Gelombang elektromagnetik itu akan dipantulkan semuanya. Jadi kalau bahan dari daerah yang kedua itu adalah konduktor sempurna, sifatnya seperti pencerminan, dipantulkan kembali. Jadi kalau misalnya kalian ya memancarkan gelombang elektromagnetik kena ke konduktor sempurna, gelombang elektromagnetiknya akan dipantulkan lagi. Jadi bukannya gelombang itu keluar diteruskan oleh konduktor, tapi justru gelombang itu terpantulkan kembali. Sifatnya sama seperti kaca ya. Karena ini karakteristiknya seperti ini. Jadi eta 2-nya akan sama dengan 0. Ketika eta 2 sama dengan 0, yang terjadi koefisien refleksinya adalah -1. Nah, pada kasus tertentu ya, konduktor sempurna ini bisa menyebabkan gelombang berdiri. Kenapa disebut dengan gelombang berdiri? Karena gelombang elektromagnetiknya merambat di bidang pertama, membentur bidang kedua yang merupakan konduktor sempurna, langsung dikembalikan lagi gelombangnya, sehingga terjadi gelombang berdiri. Ya, seperti ini. Jadi ada gelombang elektromagnetik merambat, kemudian membentur konduktor sempurna, dia akan dipantulkan kembali. Dipantulkan berarti kan percis ya, kalau misalnya fasanya asalnya A berarti -A, maka kemudian gelombang elektromagnetiknya ada di mana posisinya akan seperti gelombang berdiri, diam di tempat gitu ya, diam di tempat, tapi magnitudenya 2 kali lipatnya. Magnitudenya akan menjadi 2 kali lipatnya. Ini disebut gelombang berdiri. Jadi kalau misalnya kalian coba persamaan ini ya, sehingga kemudian akan didapat -2 JE pangkat EX plus sin beta 1Z, maka ini artinya terjadi gelombang berdiri ya, 2 kali lipat dengan besarnya gelombang, magnitudenya 2 kali lipatnya kan, seperti itu ya. Nah, pada untuk gelombang berdiri ini sebetulnya sangat aplikatifnya itu biasanya kalau antena ya, misalnya ingin memantulkan sempurna, kita kasih perfect conductor di sekitarnya, seperti itu. Atau ingin membuat gelombang berdiri, berarti kita buat daerah berikutnya, daerah di sekelilingnya adalah perfect conductor. Nah, ini gelombang berdiri akan terjadi pada saat-saat dimana, misalnya pada saat 0, misalnya kelipatan T0, dan pada posisi Z sama dengan lambda per 2. Pada lambda per 2 dia akan 2 kali lipatnya ya, misalnya.
Kemudian untuk tadi medan listrik, kita cari medan magnetnya ya. Medan magnetnya juga sama. Pada kondisi dia akan 2 kali lipatnya, maka dia juga besarnya akan 2 kali lipatnya dari medan dari medan magnet gelombang datang. Jadi gelombang berdiri medan magnet berbeda fasa sebesar pi/2 terhadap medan listrik. Amplitudonya maksimum terjadi pada kedudukan X1 sama dengan 0, sehingga tidak terjadi transmisi daya rata-rata. Justru saling lihat. Perhatikan di sini cos, di sini sin untuk medan listrik, sementara untuk medan magnetnya dia cos. Jadi ada saat dia tidak satu fasa terundur atau lebih cepat atau bisa lebih terlambat sebesar pi/2 nya. Sampai sini bisa difahami? Bisa, Bu. Oke. Lanjut lagi. Kasus yang kedua, daerah 1 adalah dielektrik sempurna, daerah 2 adalah dielektrik sempurna. Tadi syarat dielektrik sempurna bahwa koefisien nilai sigma atau sigma kecil ya, ini nilai sigma kecil. Dalam hal ini konstanta konduktivitas, nilai konduktivitas besarnya adalah 0 ya. Kalau dielektrik sempurna berarti konduktivitasnya 0. Pada daerah ini 1 dielektrik sempurna dan daerah 2 dielektrik sempurna akan memberikan gelombang yang lebih umum, maksudnya posisi yang lebih umum. Tadi kalau dielektrik sempurna dengan konduktor, yang terjadi adalah pemantulan sempurna. Sementara kalau misalnya dua-duanya dielektrik sempurna, apa yang terjadi? Gelombang elektromagnetik itu bisa dipantulkan, bisa diteruskan. Jadi ada sebagian yang diteruskan, ada sebagian yang dipantulkan. Makanya disebut sebagai kondisinya yang lebih umum. Gitu ya. Jadi syarat dielektrik sempurna sigmanya harus sama dengan 0. Di mana nilai sigma yang 0 ini akan mempengaruhi besar konstanta yang lainnya ya. Di sini berarti ada gelombang yang dipantulkan dan ada gelombang yang diteruskan. Jika misalkan eta 1-nya diketahui, eta 1-nya sama dengan 300, jadi impedansi intrinsik di daerah 1 ada 300, impedansi intrinsik di daerah 2 adalah 100. Maka dan kemudian besarnya medan listriknya itu adalah 100. Maka besarnya intensitas medan magnet berarti besarnya adalah H ya, sama dengan besar medan listrik dibagi eta 1. Berarti 100 dibagi dengan eta 1-nya 300, 0,33 ampere per meter. Jadi kalau diketahui gelombang datangnya besarnya impedansinya besar amplitudonya ada 100, maka kemudian intensitas medan magnet juga kita bisa cari ya. Intensitas medan listrik dibagi dengan eta. Kemudian setelah kita mencari medan listrik, kita bisa mencari medan listrik yang dipantulkan, juga kita bisa mencari medan listrik yang dipantulkan dan juga bisa mencari medan magnet yang dipantulkan.
Caranya karena permitivitasnya kita tahu ya, jadi koefisien refleksinya tahu, berarti medan listrik yang dipantulkan sama dengan koefisien refleksi dikali dengan amplitudo gelombang datang. Nah, begitu juga untuk medan magnet. Nanti yang diteruskan ini ada konstanta atau koefisien transmisi dikalikan dengan medan listrik yang datang untuk medan listrik yang diteruskan. Kita dapat besarnya dan kemudian kita bisa menghitung juga medan magnetnya. Akhirnya kita bisa menghitung daya datang. Daya datang itu adalah sebesar setengah dari datang ya, namanya datang berarti di posisi pertama ya. Berarti setengah kali medan listrik yang di bidang pertama dikalikan medan magnet di bidang yang pertama. Kalau daya pantul berarti daya yang arahnya berlawanan, berarti setengah dari medan listrik yang dipantulkan dikali medan listrik yang medan magnet yang dipantulkan. Kalau daya terus berarti daya yang ada di bidang yang kedua berarti setengah kali medan listrik yang diteruskan dikalikan dengan medan magnet yang diteruskan. Maka akan dipenuhi konservasi energi, bahwa daya yang dipantulkan akan sama dengan negatif daya yang gelombang datang, negatif gelombang daya datang itu akan sama dengan daya yang dipantulkan ditambah daya yang diteruskan. Oke. Selanjutnya tentang standing wave ratio ya, atau konsep SWR. SWR itu adalah di sini ya, pengukuran pada sistem transmisi yang sederhana adalah pengukuran perbandingan amplitudo kuat medan listrik dan magnet untuk bermacam-macam posisi dalam bahan. Jadi sebetulnya kalau kita mengukur itu sebetulnya sedang memperhatikan amplitudo kuat medan listrik dan amplitudo kuat medan magnet ya. Pengukuran kuat medan dapat dilakukan dengan probe berupa ujung kabel koaksial dikupas jika dipasang sejajar dengan medan listrik, atau berupa loop kecil ditembus medan magnet akan membaca kuat medan relatif jika tegangan dan arus yang dihasilkan disearahkan. Arus dan tegangan yang disearahkan ini dapat dibaca langsung seolah dikuatkan lebih dahulu ya, setelah dikuatkan lebih dahulu. Gelombang datar uniform menghasilkan pembacaan yang tetap untuk medium tak meredam, sedangkan fasa dan tergeser sebesar beta Z2 dikurangi Z1 jika probe bergerak dan dari Z1 ke Z2 hanya saja probe tidak peka terhadap perubahan dan pembacaan fasa. Ini ketika kita mau mencari gelombang berdiri ya, gelombang berdiri murni. Gelombang berdiri itu tadi kan konsep yang pertama bahwa kondisi dari dielektrik, kemudian bahan yang kedua adalah konduktor sempurna. Ketika bahan yang kedua konduktor sempurna, maka akan yang terjadi adalah gelombang elektromagnetik dipantulkan kembali. Nah, kalau ketika kejadiannya dipantulkan kembali, maka akan terjadi gelombang berdiri. Nah, gelombang berdiri murni adalah gelombang yang akan dipantulkan seluruhnya. Dari persamaan gelombang berdiri murni sudah kita turunkan di halaman yang tadi ya, yang ini gelombang berdiri. Jadi gelombang berdiri itu bisa besarnya 2 kali lipat dari gelombang datang. Nah, besarnya standing wave ratio atau SWR ya. Standing wave ratio atau istilahnya adalah derajat terbaginya gelombang menjadi gelombang berjalan dan gelombang berdiri, dinyatakan dengan perbandingan harga maksimum terhadap harga minimum gelombang yang bersangkutan. Dan inilah yang disebut dengan standing wave ratio. Standing wave ratio itu adalah perbandingan medan listrik maksimum dengan medan listrik minimum ya. Medan listrik maksimum dibagi dengan medan listrik minimum. Nah, kita coba dengan konsep yang sama. Bila daerah pertama dan daerah yang kedua, maka daerah yang kedua itu harus konduktor yang sempurna. Persamaannya yang kita dapatkan seperti ini. Medan total di daerah 1
akan maksimum ya, di daerah 1 akan maksimum bila gelombang pantul sefasa dan berbeda fasa, sepasa atau berbeda fasa sebesar 2pi. Nah, sehingga untuk jaraknya juga nanti adalah kelipatan dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, ini silahkan dicek dan dicoba ya nanti. Nah, kalau misalnya medan total di daerah minimum akan minimum bila berbeda fasa sebesar pi atau 180 derajat ya. Standing wave ratio adalah derajat terbaginya gelombang menjadi gelombang berjalan dan gelombang berdiri. Dinyatakan dengan perbandingan harga maksimum terhadap harga minimum gelombang yang bersangkutan. Didefinisikan dengan rumus seperti ini, SWR sama dengan medan listrik, amplitudo medan listrik maksimum dibagi amplitudo medan listrik minimum. Perhatikan kalau SWR itu maksimumnya di atas, minimum di bawah gitu ya menghitungnya. Atau sama dengan 1 plus koefisien refleksi dibagi dengan 1 minus koefisien refleksi. Nah, kalau kita menghitung koefisien refleksi, yang di atas yang negatif, yang di bawah yang ditambahkan gitu kan. Jadi eta 2 dikurangi eta 1 dibagi eta 2 ditambah eta 1. Karena harga mutlak koefisien pantul selalu kurang dari 1, maka SWR selalu positif. Jadi harga mutlak dari koefisien refleksi itu selalu lebih kecil dari 1 atau sama dengan, jadi maksimumnya 1, maka SWR itu akan selalu positif. Pada daerah perbatasan Z sama dengan 0, harga SWR adalah seperti ini ya. Nah, di mana R0 sama dengan eta 2 dikurangi eta 1 dibagi eta 2 ditambah eta 1. Jadi SWR 1 ditambah koefisien refleksi harga mutlaknya dibagi 1 dikurangi koefisien refleksi harga mutlaknya. Jika daerah tidak meredam, maka koefisien pantul akan dirasakan sama di semua titik daerah. Jadi kalau misalnya daerahnya itu tidak meredam, maka di titik A, titik B, titik C, titik D dan seterusnya harganya akan sama untuk koefisien pantulnya gitu ya. Tapi kalau misalnya bahannya meredam, akan berbeda setiap titiknya. Jika daerah 1 adalah meredam, dielektrik tak sempurna, maka jika daerah 1 meredam, maka koefisien pantul akan dirasakan tidak sama pada titik yang berbeda. Maka SWR di jarak D di bidang batas pun nilainya akan 1 ditambah koefisien refleksi D besarnya dibagi 1 dikurangi koefisien refleksi besarnya. Nah, SWRD-nya itu akan sama dengan 1 ditambah, atau ini ya, RD itu kalau misalnya kita tahu sama dengan R0 dikali E pangkat minus alfa D, maka kalau kita masukkan rumusnya alfa D-nya mengganti RD-nya. Nah, nanti akan kemudian kita mengenal lintas 3 medium, 4 medium, 5 medium dan seterusnya ya. Jadi pembahasan mengenai gelombang lintas 3 medium umumnya adalah untuk mengkuantisasi matching gelombang seperti yang terjadi pada radom ya, kubah pelindung antena. Jadi di sana sebetulnya yang terjadi adalah kondisi 3 daerah yang berbeda, di udara, kemudian radomnya, kemudian udara lagi. Udara, radom, udara, antenanya misalnya. Analisis matching gelombang dengan radom dilukiskan dengan penampang melintang di bawah ini, di mana daerah 1 adalah daerah antena yang ditempatkan berupa udara, kemudian daerah 2 adalah lapisan radomnya, sedangkan daerah ketiga adalah daerah udara bebas. Jadi daerah 1 daerah di dalam antenanya, kemudian yang kedua adalah radomnya, ketiga adalah di udara. Nah, kalau mau menghitung bagaimana menghitung gelombang lintas medium ya, kita di sana perhatikan bahwa ada 3 daerah yang berbeda yang memiliki konstanta atau memiliki karakteristik bahan yang berbeda-beda gitu ya. Nah, di sini misalnya radom diketahui sigmanya sama dengan 0, berarti dia bisa masuk di elektrik sempurna ya. Kalau daerah 1 udara, daerah 3 udara, berarti ini sama-sama tidak punya nilai sigma, tapi
yang membedakan adalah nilai permitivitas dan permeabilitasnya misalnya. Nah, kalau kita mau mencari impedansi input ya seperti ini, maka yang akan kita dapatkan impedansi input sama dengan EX1 dibagi H1. Inputnya akan mengikuti persamaan ini. Akhirnya kita dapat impedansi input sama dengan impedansi dikalikan dengan E pangkat CB 1L ditambah konstanta refleksi ya, koefisien refleksi dikalikan E pangkat minus C beta L dibagi E pangkat C B1L dikurangi konstanta refleksi E pangkat minus C beta L. Sigma sama dengan eta 2 dikurangi eta 1. Ini tuh dibacanya konstanta refleksi ya. Koefisien refleksi besarnya adalah eta 2 dikurangi eta 1 dibagi eta 2 ditambah eta 1, di mana eta 1 dan eta 2 real tidak meredam. Maka akhirnya kemudian kita akan mendapatkan impedansi intrinsik input sama dengan impedansi intrinsik di bahan pertama dikalikan impedansi intrinsik bahan kedua ditambah J impedansi intrinsik bahan pertama tan beta. Ini beta itu adalah konstanta fasa dikalikan L itu adalah panjang dari ukuran redomnya misalnya ya, dibagi dengan eta 1 ditambah J eta 2 tan beta 1L. Syarat matching eta 2 sama dengan eta 1. Jadi syarat matching itu mengikuti bahwa kondisi di daerah pertama dengan daerah kedua impedansi intrinsiknya harus sama. Jadi impedansi intrinsik di bidang pertama dan daerah yang kedua itu harus sama. Jadi seperti ini gitu. Kalau kondisi matching itu kalau kita mau menyiram tanaman misalnya ya, kita pakai selang. Karena kurang panjang kita pakai selang yang ukurannya sama misalnya ya. Tentu supaya air itu tersalurkan dengan baik antara selang pertama dengan selang yang kedua, paling tidak minimal jenis jenis selangnya harus sama, diameternya juga harus sama. Kalau diameternya tidak sama, pasti akan terjadi tumpahan air gitu ya. Nah, itu bisa kita umpamakan sebagai pantulan gelombang. Jadi air yang keluar itu bisa jadi adalah air yang keluar ya, terhambur, tidak diteruskan dan juga tidak dipantulkan. Nah, syarat matching kondisinya seperti ini. Eta 2 sama dengan impedansi intrinsik input, sehingga kemudian akan kita dapatkan panjang redomnya harus kelipatan dari lambda panjang gelombang di bahan pertama dibagi 2. Nah, pembahasan kita tuh sampai sini nih untuk konsep gelombang datar jatuh normal. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu mau bertanya. Ya, gimana Farah? Ibu, jadi kalau matching itu nggak bakal ada gelombang pantulnya gitu ya, Bu? Namanya matching ya. Matching itu kan sesuai. Dan yang diharapkan itu sesuai gitu ya. Nah, kondisinya sama dengan seperti ini misalnya ya. Kalau saya mengirim informasi ke A gitu ya misalnya, saya membisikkan sesuatu misalnya ke seseorang, yang saya keluarkan informasinya harus sama dengan yang orang yang saya infokan juga keluarkan gitu ya. Jadi orang yang diberitahu tuh sama persis informasinya adalah dengan yang saya berikan. Yang diharapkan matching itu kan seperti itu kan ya. Jadi informasi yang dikirimkan semuanya itu juga diterima oleh orang lain.
Nah, engineering itu fungsinya yang kita bidang telekomunikasi itu diantaranya salah satunya adalah membuat suatu saluran yang bagaimana agar gelombang elektromagnetik itu terkirimkan semua dari berbagai kondisi, dari berbagai media. Misalnya kita mau mengirimkan gelombang elektromagnetik dari kabel ke udara, berarti kan yang di dalam kabel informasinya bisa terkirim ke udara semuanya, seperti itu. Maunya kita tuh seperti itu. Sama dengan kalau misalnya saya ingin transfer uang misalnya ke kalian, misalnya ada, atau orang tua kalian transfer uang ke kalian gitu, orang tua kalian transfer 1 juta misalnya, tapi kalian menerimanya 800, mau nggak? Enggak, Bu. Nggak mau kan, pinginnya diterimanya ya 1 juta gitu ya. Nah, itu kondisinya matching. Nah, paling mudah analoginya sama dengan ketika kita ingin menyiram tanaman tadi, yang selangnya harus sama gitu kan. Kalau selangnya ukurannya berbeda saja, apa yang terjadi? Air yang dikirim bisa kemana-mana gitu kan ya. Kalau kabelnya selangnya makin kecil misalnya, airnya jadi keluar kemana-mana. Kalau selangnya makin besar, sama, airnya juga jadi bisa keluar mudah gitu ya. Seperti itu. Harus sama-sama ukurannya. Jadi tadi syarat untuk terjadinya matching, paling tidak impedansi bidang yang pertama sama dengan bidang yang kedua, impedansinya ya. Jadi nggak ada hambatan di keduanya. Gitu loh, Farah. Bu, makasih, Bu. Tadi Farah nanyanya gimana sebetulnya? Betul? Seperti itu jawabannya? Iya, Bu, kayak gitu. Ya, jadi tugas kita adalah ya seperti itu. Misalnya kalau kita ingin mengirimkan informasi dari kabel ke antena gitu ya. Gimana caranya kabel itu dengan antena bisa gelombang elektromagnetiknya bisa terkirim semuanya. Begitu juga dari antena ke kabel. Artinya impedansi kabel dengan impedansi antena harus sama. Gitu. Supaya gelombang elektromagnetiknya bisa terkirim dengan baik. Seperti itu. Jadi nanti PR kita adalah bagaimana mengkondisikan impedansi yang satu dengan impedansi yang lainnya sama. Nah, itu nanti adalah proses matching impedansi ya. Matching impedansi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Oke, gimana? Maksud gelombang berdiri dan gelombang berjalan itu seperti apa, Bu? Oke. Gelombang berdiri dan gelombang berjalan ya. Gelombang berjalan. Gelombang itu pada dasarnya disebut gelombang juga karena berjalan gitu ya, maksudnya. Gimana ya? Gelombang elektromagnetik, misalnya medan elektromagnetik. Kita lihat ke konsep Elma kemarin ya, yang dulu ya, bahwa kita tahu rumus elektromagnetik, rumus Maxwell ya, masih ingat ya? Maxwell yang pertama apa? Coba Wahidin, Maxwell yang pertama gimana bunyinya? Nggak usah rumusnya, konsepnya aja. Bahwa lupa. Jadi medan konsepnya tuh dari hukum Maxwell, perambatan gelombang itu ya. Bagaimana sih gelombang itu berjalan atau merambat? Nah, itu berangkat dari hukum Maxwell. Kita tahu ya hukum Maxwell. Hukum Maxwell yang pertama itu bunyinya seperti ini konsepnya. Bahwa kalau kita punya muatan itu besarnya akan sama dengan besar flux yang menembus suatu bidang tertutup. Jadi kalau misalnya kita punya muatan positif ya, kemudian muatan positifnya itu ditutupi oleh suatu bidang Gauss, maka besarnya
besarnya flux medan listrik yang menembus suatu bahan, besarnya akan sama dengan muatan itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa medan magnet itu tidak punya muatan. Yang ketiga, konsepnya, kalau kemudian ada di sini tadi pertama kita punya muatan itu besarnya akan sama dengan besar flux yang menembus. Jadi kalau di daerah sini ada muatan medan listrik, maka besarnya akan sama dengan muatan di dalam. Kalau di luarnya ada medan listrik, maka besarnya akan sama dengan besar muatan yang ada di dalam ruang Gauss ini. Nah, kalau misalnya seandainya medan listriknya kita tambah, maka apa yang akan terjadi? Akan terjadi perubahan medan listrik, ya enggak? Medan listrik berubah. Nah, ketika medan listrik itu berubah, maka akan terdapat perubahan medan magnet, ya enggak? Medan magnet itu didapatkan dari arus, dari muatan yang bergerak. Jadi kalau muatan bergerak, arus akan menghasilkan medan magnet. Dan medan magnet juga akan dihasilkan dari perubahan medan listrik. Tadi kan ada muatan, kita munculkan lagi muatan, maka akan ada medan listrik di sekitarnya. Nah, ketika medan listrik di sekitarnya itu ditambah lagi, maka akan terjadi perubahan medan listrik, ya kan? Dari asalnya 1 jadi 2 atau 3 jadi 4 dan seterusnya. Jadi makin banyak. Nah, perubahan itu akan menyebabkan medan magnet. Nah, kalau medan listriknya ditambah lagi, perubahan medan magnetnya akan ditambah juga kan? Akan bertambah. Nah, ketika berubahnya medan magnet itu juga akan menghasilkan medan listrik. Medan magnet berubah akan menghasilkan medan listrik. Medan listrik berubah akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet yang berubah akan menghasilkan medan listrik. Medan listrik yang akan berubah akan menghasilkan medan magnet, gitu, dan seterusnya. Maka gelombang itu akan berjalan. Gelombang elektromagnetik itu akan berjalan. Ini karena 2 dimensi ya. Tapi kalau misalnya ini dia terus bergerak, berjalan searah dengan arah rambat. Makanya kenapa gelombang itu disebut dengan suatu yang punya dimensi dan waktu. Dia berada pada dimensi waktu dan jarak, ya, dimensi posisi ya dan jarak. Karena jaraknya berubah dan waktunya berubah. Ketika ini ditambah, ya, detik pertama, detik kedua, detik keempat misalnya, maka jaraknya juga akan berbeda. Maka disebut bahwa gelombang itu punya sesuatu yang punya dimensi ruang dan waktu. Nah, ketika dia merambat, seharusnya ini ketika ini tidak berhenti, dia akan merambat terus. Jadi gelombang elektromagnetik itu normalnya, narulihnya, dia akan merambat terus, bergerak, berjalan, merambat terus. Nah, nanti tergantung ketika dia menembus suatu batas, apakah dia batasnya konduktor sempurna. Kalau konduktor sempurna, gelombang itu akan dipantulkan lagi. Tapi kalau misalnya pada dielektrik tertentu, dia bisa diteruskan, bisa dipantulkan kembali. Tapi yang fenomenan itu justru ketika dia menembus perfect konduktor. Gelombang elektromagnetik yang berjalan, yang tadi sedang berjalan, menembus membentur batas perfect konduktor. Maka apa yang terjadi? Gelombang elektromagnetiknya akan dipantulkan kembali. Nah, ketika dipantulkan kembali, yang terjadi ini gelombang berdiri nih. Ini disebut gelombangnya berdiri. Jadi gimana ya tadi, gelombangnya gini kan? Maka di sini akan, kalau di atas berarti di maksimum lagi. Nah, ini yang terjadi, ini itu adalah gelombang berdiri. Ini gelombang berdiri. Faham, Wahidin?
Paham Bu, makasih Bu. Jadi gelombang berdiri itu terjadi kalau dia membentur dengan perfect conductor. Pada dasarnya gelombang itu berjalan terus, tapi ketika dia membentur gelombang perfect conductor, bahan dengan kondisi sempurna, konduktor sempurna, maka gelombang elektromagnetik itu dipantulkan kembali. Nah, ketika dipantulkan, namanya dipantulkan kan posisinya di atas, di bawahnya di atas juga. Maksudnya di sini maksimum 1, berarti di sini minus 1. Sampai kemudian titik 0 dan nah, yang disebut seperti ini ada titik-titik nolnya, kemudian gelombang maksimumnya yang di atas dengan di bawah, itu disebut gelombang berdiri. Jadi gelombang tuh balik lagi gitu, berjalan tapi di tempat gitu seolah-olah. Begitu ya, Wahyudin. Oke. Siap Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke gitu ya, kerjakan PR-nya, nanti kita bahas lagi PR-nya. Jadi syarat batas tuh konsepnya seperti itu ya. Syarat gelombang elektromagnetik yang menembus lintas bahan itu syaratnya adalah bahwa gelombang elektromagnetik itu bisa dipantulkan, bisa diteruskan, seperti ketika kita mempelajari cermin ya. Jadi sebetulnya konsep cermin itu sebetulnya contoh sederhana dari konsep perambatan gelombang elektromagnetik yang lebih umum. Karena kalau cermin lensa itu kan cahaya tampak, sebenarnya cahaya tampak itu bagian dari gelombang elektromagnetik ya. Gelombang elektromagnetik kan spektrumnya luas sekali ya, dari yang gelombang frekuensinya paling tinggi ke frekuensinya paling rendah gitu ya. Nah, sedangkan cahaya tampak itu ada di antaranya, di tengah-tengah gitu ya, di gelombang yang dia gelombangnya di sekitar ukurannya kilohertz ya, misalnya sampai megahertz misalnya, seperti itu. Dan cahaya tampak itu adalah bagian dari gelombang elektromagnetik. Jadi ketika kalian mempelajari cermin, sebetulnya itu adalah salah satu contoh ketika kalian mempelajari gelombang elektromagnetik. Jadi konsep perambatan gelombang elektromagnetik itu sebetulnya lebih luas. Gelombang elektromagnetik itu lebih luas ya, bahwa karena gelombang elektromagnetik kan frekuensinya juga banyak gitu ya. Nah, konsepnya itu yaitu tadi, kenapa ketika di cermin kan kita melihat ada gelombang elektromagnetik dipantulkan. Ketika di lensa ada gelombang, atau di lensa di prisma gelombang elektromagnetik itu ada cahaya tampak itu ada yang diteruskan dan ada yang dipantulkan, ada juga yang dibiaskan. Nah, konsep itu sebetulnya asal mulanya ya dari sini, dari gelombang elektromagnetik. Yang lebih luas itu adalah gelombang elektromagnetik, bahwa gelombang elektromagnetik itu bisa dipantulkan, bisa diteruskan, atau bisa juga dibiaskan nanti yang lainnya pada kondisi membentuk sudut. Pada jatuh normal yang terasa sekali adalah diteruskan dan dipantulkan. Nah, pada kondisi bahannya yang kedua adalah konduktor sempurna, itu akan sama dengan cermin, seolah-olah kita melihat cermin. Jadi gelombang elektromagnetik itu justru akan dipantulkan kembali sehingga akan terjadi gelombang berdiri misalnya. Tapi pada kondisi bahan yang satu, bahan kedua itu bukan konduktor sempurna, bisa dielektrik sempurna, dia bisa diteruskan dan dipantulkan seperti itu. Bagaimana besar dipantulkan, besar medan listrik yang dipantulkan, besar medan listrik yang diteruskan, itu bergantung dari impedansi intrinsiknya, ya kan? Tadi ya, bahwa koefisien pantul itu besarnya adalah sama dengan impedansi intrinsik yang kedua dikurangi yang pertama dibagi
impedansi intrinsik kedua ditambah yang pertama gitu ya. Sementara kalau koefisien terus atau koefisien transmisi itu sama dengan 2 kali impedansi intrinsik yang kedua, bahan yang kedua dibagi dengan impedansi intrinsik yang kedua ditambah yang pertama. Kemudian tadi juga kita belajar konsep SWR, di mana SWR itu sama dengan perbandingan medan listrik maksimum dibagi dengan medan listrik minimum ya. Jadi medan listrik maksimum dibagi dengan medan listrik minimum. Atau 1 ditambah permitivitas, 1 ditambah koefisien refleksi dibagi dengan 1 dikurang koefisien refleksi. Seperti itu ya. Itu diendapkan dulu, dipelajari dulu, dicoba latihannya. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya tentang konsep jatuh miring. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Makasih Bu. Terima kasih semua. Saya pamit ya.